Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Muhammad Ridwan Firdaus, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta tahun 2019, ingin menjelaskan medan elektromagnetik tentang muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Langsung aja ke materinya sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Q di sini bersifat dasar dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton maupun elektron. Jenis muatan listrik positif atau proton, sebuah benda yang mengalami kekurangan elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu benda yang muatannya, dan dalam hal ini terjadi karena muatan positif itu saling sejenis, sehingga akan bereaksi saling tolak-menolak. Muatan listrik negatif atau elektron, sebuah benda yang mengalami kekurangan elektron. Menurut Benjamin Franklin kembali, muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan, maka dapat dipastikan bahwa muatan benda tersebut negatif. Satu muatan proton itu plus 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Kalau satu muatan elektron minus 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Penentuan muatan listrik benda. Yang sebelah kiri, jika suatu benda elektron lebih dari proton, maka benda tersebut negatif. Yang tengah, jika suatu benda proton lebih dari elektron, maka benda tersebut positif. Dan sebelah kiri, jika jumlah elektron sama dengan proton, maka benda tersebut bermuatan nol atau netral. Sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik itu dibagi tiga. Muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. 2. Muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan Coulomb, disimbolkan dengan C. Satuan Coulomb sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E. E sama dengan muatan proton. Sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, namun berbeda jenis. Minus 1602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antara muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Rumus muatan listrik. Hukum Coulomb berbunyi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatannya, dan sebanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Nah, secara sistematis dirumuskan dengan F sama dengan Q kecil kali Q2 per R kuadrat. F itu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak atau Newton. Q kecil muatan listrik atau Coulomb. R itu jarak antara kedua muatan. K itu konstanta.
Contoh soal, sebuah benda bermasa 40 gram dan muatan Q1 sama dengan 1 mikrokolom digantungkan pada seutas tali ringan dengan massa diabaikan. Tepat di sebelah kiri benda tersebut diletakkan muatan Q2 dengan muatan minus 2 mikrokolom yang menyebabkan posisi benda bergeser ke kiri. Jadi itu yang biru ini nih, ini bergeser ke kiri karena itu muatannya lebih besar. Nah, jika diketahui konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi dan G itu gravitasi 10 ms minus 2. Ditentukan berapa tegangan yang dialami tali tersebut. Nah, di bawah itu udah ada jawabannya. Jadi tinggal diperhatikan aja teman-teman. Nah, masuk ke materi kedua, medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitar. Medan listrik memiliki satuan, yaitu N per C, atau dibaca Newton per kolom. Kuat medan listrik yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Kuat medan listrik ini karena dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda atau muatan yang diuji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarannya gaya kolom. Untuk seperti satuan muatan dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q. E itu kuat medan listrik, F itu gaya kolom, Q itu muatan uji. Rumus medan listrik, jika diketahui rumus yang gaya kolom antara muat sumber Q dengan muat uji Q adalah F sama dengan K, Q gede kali Q kecil per R kuadrat, maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan F per Q sama dengan K, Q besar kali Q kecil per R kuadrat per Q sama dengan K, Q besar sama K Q besar per R kuadrat. Jadinya E sama dengan K kuadrat per R2. E itu kuat medan listrik, Q besar muatan sumber, R itu sama dengan jarak antara muat uji dengan muatan sumber. F besar itu sama dengan gaya kolom, Q kecil muatan ujinya. Kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Apabila suatu muatan uji ternyata dipengaruhi oleh beberapa muatan listrik, bagaimana cara menghitung medan listrik total yang dialami oleh muatan uji tersebut? Yakni ada dua kemungkinan. Muatan yang mempengaruhi muatan uji bisa segaris atau membentuk sudut tidak segaris. Resultan medan listrik yang segaris apabila titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak segaris. Jadi ada dua medan listrik yang timbul masing-masing oleh Q1 dan Q2. E1 merupakan kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q1 dirumuskan E1 sama dengan K Q besar 1 per R1 kuadrat. E2 merupakan medan listrik karena pengaruh muatan Q2 dirumuskan E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Besar kuat medan listrik yang dialami oleh B adalah merupakan resultan vektor dari E1 dan E2. Dirumuskan EB sama dengan K dalam kurung Q1 sama per R1 kuadrat plus
Q2 per R2 kuadrat itu rumus yang resultan vektor dari E1 dan E2. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus di atas yaitu jenis muatan sumber dalam muatan uji harus diperhatikan. Hal yang harus hal tersebut dapat menentukan plus dan minus dari medan listrik yang dialaminya. Resultan medan listrik yang tidak segaris. Dari gambar di atas, titik A nih berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan Q1 dan Q2, sehingga antara titik Q1, A, dan Q2 membentuk sebuah sudut apit dengan nilai tertentu. Kemudian total kuat medan listrik yang dialami oleh titik A adalah resultan dari vektor E1 dan E2. Untuk menentukan besarnya digunakan rumus resultan vektor. Nah, udah tertera di bawah, jadinya EA sama dengan akar E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 kali E1 E2 cos theta. Contoh soal, jika sebuah muatan diuji plus 25,105 kolom diletakkan dalam sebuah listrik, apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Pembahasan. Diketahui F-nya sama dengan 0,5 Newton. Q itu diketahui plus 25,105 kolom. Ditanya E-nya. Jawab E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,5 per 25,105 kolom. E sama dengan 5,104 per 25. Jadi hasilnya 2000 Newton per kolom. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya nih, materi yang terakhir, hukum Gauss. Hukum Gauss adalah sebuah hubungan antara medan di semua titik pada permukaan dengan muatan total yang tercakup di dalam permukaan itu. Hal ini mungkin kedengarannya menyerupai sebuah cara yang cenderung tidak langsung untuk menyatakan sesuatu, tetapi terbukti akan merupakan sebuah hubungan yang sangat berguna. Selain kegunaannya sebagai alat penghitungan, hukum Gauss akan membantu kita mendapatkan penglihatan insight yang lebih dalam mengenai medan listrik. Di sini ada bunyi hukum Gauss. Jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Rumus Gauss itu fluksi sama dengan Q per epsilon 0. Jadi hukum Gauss dapat dinyatakan rumus berikut. Fluksi muatan listrik, Q-nya muatan listrik, epsilon 0-nya permisivitas listrik dari ruangan hampa atau udara yang udah tertera nilainya di situ. Nah, di sini ada garis gaya jatuh tegak lurus dan garis gaya jatuh tegak tidak lurus. Itu yang kuningnya ini
Ini luas A. Luas A itu luas bidang yang tembus oleh medan listrik. Nah, yang hitamnya itu kuat medan listrik, Newton atau apa, atau kolom, dia itu tegak lurus. Kalau yang tegak lurus ya, itu fluksi. Rumusnya yang tegak lurus itu fluksi E titik A. Itu yang birunya itu garis normal N. N itu apa? N itu garis normal ya, N gitu. Nah, yang kedua itu ada garis gaya jatuh tidak tegak lurus, yaitu fluksi sama dengan E kali A kali cos theta. Nah, ntar itu rumusnya akan menjadi dinyatakan sebagai rumus berikut ini nih. Yang ini nih. Ini rumus yang berikutnya ini, yaitu fluksi sama dengan E kali A kali cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Keterangannya Q itu muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup yang epsilon epsilon 0, permisivitasnya udara ini epsilon 0. Oke. Nah, lanjut. Contoh soal. Bila terdapat sebuah persegi dengan panjang sisi yaitu 20 cm dan sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom ditembakkan ke arah dengan agak tegak lurus. Tuh, di sini kuncinya, ditembakkan ke arah dengan agak tegak lurus. Nah, di sini berarti dia akan seperti yang ini. Yang ini nih, yang garis gaya tegak lurus itu. Rumusnya berarti pakai yang itu. Maka ke bidang persegi itu tersebut, berapakah jumlah garis medan listrik yang dapat menembus bidang persegi tersebut? Jawab. Luas perseginya 20 cm kali 20 cm. Ini dapat dari yang ini ya. Sisi panjang itu SS. Sisi panjang 20 kali 20 ya. Jadi 400 cm kuadrat. Sama dengan 4 kali 10 minus 4 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi, meter kuadrat. Jumlah garis yang menembus bidang itu fluksi sama dengan E kali A. Berarti fluksi sama dengan 200 kali 4 kali 10 10 pangkat min 2 M. Jadinya itu dijumlahin jadinya fluksinya 8 Weber. Ya, udah di ujung acara. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah pengertian, mohon maaf. Maklum, saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, comment, and like ya. Makasih. Bye bye.